Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Kali ini gua mau ngebahas soal karburator yang udah lama ini nih, belum lama ini jadi perbincangan banyak orang atau pecinta otomotif ya. Khususnya yang orang-orang yang suka ngoprek-ngoprek motornya, yang demen riset-riset motornya, mengubah-ubah karburatornya. Nah, ini merek yang lagi viral ini, merek ini nih, CPO, Cool Power Racing Karburator. Nah, gua sendiri nggak tahu nih CPO ini, nggak tahu produk mana, buatan mananya, nggak tahu buatan lokal atau buatan luar negeri atau Cina atau gimana ya. Nah, kalau orang-orang sih bilang katanya CPO ini selain menawarkan harga dengan budget yang murah atau dibilang dana pelajar gitu ya. Nah, dia juga memberikan kualitas yang ya lumayan lah, bisa dibilang lumayan. Nah, oke, kita langsung aja review apa aja nih yang kita dapetin jika kita beli karburator CPO ini. Nah, kebetulan ini gua beli yang tipe PE26. Nah, ini kegunaannya itu gua kebetulan buat motor Satria Review karburator ya. Injeksi nggak mungkin karena gue belinya karburator. Oke, kita langsung unboxing aja nih isinya apa aja yang kita dapat. Kalau secara secara kemasan sih, kalau menurut gue sih CPO ini niat gitu ya, kemasannya rapi gitu. Kemasannya rapi, ada busa-busa gininya buat pelindungnya mungkin supaya nggak keguncang-guncang gitu. Nah, ini kita lihat. Nah, PE26 CPO Cool Power. Nah, dia bentuknya kayak begini. 26 ininya itu udah super flow ya, kalau kata banyak orang bilang tuh udah bagus. Ini kebetulan gue belinya yang CPO PE CPO 26 yang untuk yang generasi keduanya nih. Mungkin untuk yang generasi pertamanya mungkin secara spesifikasi mungkin masih di bawah ini ya. Nah, ini gue penasaran yang versi generasi keduanya ini apa nih kelebihannya nih. Oh iya, ini mungkin di sini nih dia udah ada power jet. Ini PE26-nya ini udah ada power jetnya ke sini. Nah, power jetnya ini berfungsinya tuh untuk di mungkin putaran gas atas dia nyemburin bensin tambahan dari sini nih, untuk power jetnya itu. Nah, itu kelebihannya. Untuk tuas cuknya ini tuas cuk yang apa nih, yang pakai tuas gini ya, bukan yang tipe kabel begitu. Nah, secara tampilan ini bagus ya, karena ininya agak gelap gitu, mungkin unik sih. Nah, ini ada bekas cat untuk QC-nya untuk nggak beda jauh sih sama PE yang itu, cuman ini udah pakai kunci L2. Mungkin kelebihannya sini ada power jet untuk P26-nya. Ini lubang untuk ke arah cuk, ini untuk ke pilot jet, ini untuk lubang angin, setelan angin, ini setelan langsam. Apa ini untuk oli samping atau apa nih P26 ini? Coba kita lihat. Nah, kayaknya ini untuk oli samping ini guys. Udah bisa pakai oli samping pisah kayaknya. Nah, coba kita buka untuk skepnya, bagaimana kita dapat seperti apa. Nah, ini skepnya, tutup skepnya ini ringan banget. Ini kayaknya CNC bahannya, dia CNC, iya ringan banget, beda kayak PE yang cabai-cabean gitu yang harga 80.000. Nah, kita lihat ini skepnya.
Scape-nya dia udah, oh ini udah kuningan nih guys. PR28 dia bahannya kuningan. Nah ini udah bagus nih, kuningan dikombinasi sama hard chrome nih, hard chrome yang biar supaya dia nggak gampang lecet atau baret ya. Scape-nya udah kuningan, udah oke. Terus apa nih dalamnya tuh? Secara quality nih, build quality-nya sih oke, dia rapi gitu. Untuk bahan-bahannya ini aluminium alloy kayaknya. Dia pengerjaannya juga rapi nih, lumayan rapi. Mungkin selanjutnya gue belum ngecek sini main jet pilot jet bawaannya nih ukuran berapa untuk PE26 serinya yang generasi keduanya. Gue nggak tahu nih isi daleman main jet dan pilot jetnya berapa nih PJMG nya, tapi secara tampilan oke sih. Nah mungkin gue mau ukur ini dulu nih. Nah diameter si scape-nya ini berapa gue juga belum tahu nih, apakah sama. Bentar, gue ngambil Sigmat digital. Oke, di sini ada Sigmat digital. Nah, kita ukur ukuran diameter si scape-nya ini. Ukuran scape-nya ini 27,9 mm, hampir 28 lah, 28 kurang lah ya. 27,9 sampai 28. 27,8 ya, kurang lebih 27,8 27,9 lah. Kalau kita bulatkan mungkin 28 mm untuk diameter si scape-nya ini. Untuk diameter scape-nya ini 28 mm. Kalau kita bandingin yang untuk PE28 itu posisinya agak jauh juga ya. Nah, di sini gua punya yang bekas PE28. Kalau untuk PE28 diameternya lebih jelas sih, jelas lebih gede ini. Kalau untuk yang PE28 diameternya 29,9, 30 lah, 30 mm untuk yang PE28 nya. Kalau ini untuk CPO, karburator CPO PE26 nya 27,9, berarti kita bulatin jadi 28 lah ya, 28 mm untuk CPO PE26 generasi keduanya. Oke, berikutnya mungkin langsung aja kita cek pilot jet main jetnya ukuran berapa. Oke, bentar gue buka dulu guys ya. Nah ini udah kebuka. Nah, kita bisa lihat nih lampunya, terus rapih ini ya. Secara finishing sih kalau menurut gua oke sih, ini lumayan ini. Nah ini ada ini jalur power jetnya dari sini, terus larinya ke sini dan keluar dari sini. Nah untuk putaran tinggi dia nanti nyemburin bensin dia secara otomatis gitu. Nah, untuk ukuran pilot jetnya, taruh gue zoom. Nah tuh kelihatan ukuran pilot jetnya itu ukuran 35, kelihatan gak guys? Nah pilot jetnya itu ukuran 35, bawaan CPO PE26. Pilot jetnya ukuran 35 dan main jetnya ukuran 122 nih, ukuran main jet bawaannya 122, pilot jetnya 35. Ini sih udah ukuran standar ya. Di motor gue juga gue pakai yang ukuran biasanya sih untuk PE
pilot jetnya 35, main jetnya 122, 120 sampai 122 sampai 125 lah gitu lah. Itu sih tergantung spesifikasi motor kalian semua ya. Kita nggak bisa berpatokan sama sampel satu motor untuk ukuran pilot jet dan main jetnya. Kita kembalikan lagi ke spesifikasi motor kalian gitu. Jadi pilot jet dan main jet ini nih sangat berpengaruh nih di settingan karburator motor kalian. Untuk misalkan kita untuk beli PE26, kita nggak bisa berharap langsung PNP atau langsung enak gitu ya. Terkadang ada yang langsung dapat setelannya, tinggal setel angin sedikit langsung dapat. Cuman untuk spesifik motor tertentu biasanya sih kita ubah antara pilot jet dan main jetnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita atau dengan kebiasaan kita berkendaranya gitu. Nah ini untuk ukuran P26 CPO generasi kedua, untuk pilot jetnya ukuran 35, main jetnya ukuran 122. Nah ini sekedar info buat kalian. Oh iya, gue lupa. Nah CPO ini dalam dus pembeliannya kita bisa dapat ini, dapat manifold PE-nya, terus dapat apa nih, selang hawa, dapat stiker dari CPO, sama yang terakhir ini nih dia ya, kita dapat paket pilot jet dan main jet. Pilot jetnya 1, main jetnya 2, dan jarum scape-nya 1. Oke, ini untuk ukurannya kita langsung review ukuran yang kita dapat dari paket CPO PE26. Nah ini untuk ukuran main jetnya kita dapat yang ukuran 125 nih. Blur ukuran 125. Nggak bisa kameranya kentang guys. Nah udah langsung aja, ini kita dapat ukuran 125 untuk PE26 nya, untuk 125 sama ukuran 118. Jadi dalam paket ini kita dapat main jet 2, pilot jet 1. Untuk main jetnya yang satu 118, yang satunya ukuran 125. Nah nanti ini untuk bahan kita nyeting, untuk dapat settingan yang pas di karburator kita yang baru kita beli ini. Lanjut untuk pilot jet tambahannya nih, bonus dari sananya dapat ukuran 38. Nah, kelihatan nggak guys? Gelap. Ini cahayanya nggak dapat. Pokoknya ini ukuran pilot jetnya dapat 38, main jetnya 118 sama 125. Dapat manifold dan klemannya nih. Ini manifoldnya yang buat PE berapa nih, belum gue coba juga nih. Tapi masuk sih, cuman agak sedikit longgar ya. Mungkin kalau udah dipres pakai klemannya nih, ini bisa padat ini ya. Kita dapat paket manifold sama MJ-nya 2, pilot jetnya 1, dapat manifold, dapat kleman, dapat stiker, sama yang terakhir dapat jarum scape-nya kayak gini. Jarum scape-nya apa nih, tipe JJH apa JJY, B21F. Nah ini nggak ada, gua kurang paham sih itu kalau untuk kurang ini B21F. Biasanya kan kalau untuk apa nih, jarum scape tuh ada yang tipe JJH, JJY, terus apa tuh lah, banyak pokoknya tipe-tipe gitunya. Itu menentukan ini nih, biasanya nih ada yang langsung landai, langsung
langsung kecil, ada yang dia stepnya itu landai perlahan. Nah ini biasanya kalau yang langsung kecil itu untuk putaran atasnya itu ini baru dapet lah gitu. Cuman kita kembali lagi ke settingan dan kebiasaan kita maunya seperti apa gitu dalam berkendaranya. Oke, mungkin itu aja sih reviewnya yang bisa gua sampein. Jika kalian mungkin berminat mau beli gitu CPO ini nih, karbu PE26, yang mungkin nanti link pembeliannya bakal gua sertain di deskripsi nanti. Oke. Nah, ini cuman review singkat aja guys ya. Mungkin nanti gue belum beli juga sih untuk yang PE28 nya, untuk PWK nya tuh gue belum tahu seperti apa gitu rasanya untuk karburator CPO ini. Cuman kalau secara build quality menurut gue nih rapih ya. Ya lumayan lah. Ini gue beli harga di sekitar 290 ribuan ya. 290 ribuan udah dapet yang kayak gini ya. Ada merek lah. Dibanding kita beli yang 150 ribuan PE abal-abal gitu. 150 ribuan yang kita nggak tahu secara kualitasnya seperti apa, dan build quality-nya juga kita nggak tahu, ada yang Jepang camping di sininya pada bacel. Sama terakhir nih gue pernah ngalamin di motor teman gue sih untuk skep ini penting. Kenapa penting? Karena kalau kita pakai skep yang jelek gitu ya, yang aluminium yang murahnya gitu ya. Nah itu gue kurang rekomendasiin guys, karena dia pernah ngalamin ininya itu patah nih, apa nih, pinggiran skepnya ini patah dan masuk ke ruang bakarnya. Di ruang bakarnya itu dia masuk ke sedot ke dalam mesin, masuk ke klep, ngeganjel klep, masuk ke dalam ruang piston, dan itu nyebabin si boringannya itu bacel karena kehajar piston, terus ngegerus dinding si silindernya. Itu menurut gua fatal banget, cuman gara-gara ini skep. Cuma gara-gara skep yang abal-abal, yang ini gampang patah. Tapi kalau yang kuningan ini menurut gua insya Allah kuat lah, karena gua pakai yang PE28 ini nih. Ini udah lama juga ini nggak ada kata patah, karena dia lebih apa ya, lebih kuat lah, lebih kokoh. Dia nggak patah, paling juga penyok gitu. Dia nggak mungkin patah juga sih. Jarang banget sih mungkin kasus-kasus kayak begitu. Cuman ya ini sekedar ngasih tahu atau informasi buat kalian, jangan nyepelein skep lah kalau menurut gua, karena skep ini juga bisa berpengaruh ke motor kalian. Kalau motor kalian skepnya patah masuk ke ruang bakar itu, wah gua nggak bisa bayangin kalau misalkan ngeganjel klep terus klepnya nabrak piston, itu motor jajannya pasti banyak. Ganti klep, belum ganti shifting klepnya atau bos klepnya, atau kalau boringannya baret ganti boringannya. Karena kan boringan Satria Heavy itu kan dia bahannya itu dari skem ya, kayak aluminium, cuman dilapis dengan skem. Jadi itu nggak bisa bisa di coater, cuman si lapisannya itu bakalan hilang kekuatannya. Jadi mau nggak mau harus ganti blok boringan yang baru gitu. Oke, mungkin gitu aja informasi dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau ngoprek motornya atau menambah performa motornya dari karbu standar ke karbu PE atau aftermarket lainnya. Gua bisa menyarankan untuk CPO ini, karena secara build quality-nya juga mungkin ya kita bisa lihat lah, ini secara pabrikannya bagus gitu ya, dan banyak orang-orang yang udah nyoba gitu karbu CPO ini, ya nggak diraguin lah. Maksudnya harganya yang murah, berkisar nggak sampai 300 ribuan. Ini gue beli 290 ribu di toko Orange gue beli. Mungkin untuk kalian yang pengen juga beli
Nanti linknya gue sertain di deskripsi. Dan kalian juga bisa beli di toko yang gue rekomendasiin. Oke, gitu aja info dari gue dan sekian videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan otomotif kalian, ya sedikit wawasan otomotif kalian. Oke, jangan lupa di komen, subscribe, dan juga di like video gue dan ikuti terus channel dari gue. Oke, gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.